Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Paham? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini adalah detik-detik yaitu Anies Baswedan diteriaki presiden pada saat acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh Habib Syekh. Nah, karena meneriaki presiden kepada Anies tersebut, akhirnya Habib Syekh pun dengan tegas menyatakan ini. Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sungguh keren sekali ya. Ya memang harus ada ketegasan seperti ini. Karena ketika ini dibiarkan, pasti nanti akan ada lagi yang seperti ini lagi. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Husnul Khotimah. Kadrun pendukung Anies Baswedan kena tampar. Mereka ditegur langsung sama Habib Syekh karena teriaki Anies Baswedan di acara maulud. Pendukung sama yang didukung sama-sama gak punya adab. Coba kita lihat komentarnya. Modiar, bukan undangan tapi wakil dari tamu. Isi wo isin. Norak bener pendukung Munis. Pengen cari panggung, Habibnya lebih cerdas. Bedanya ya sama pendukung Ganjar. Mereka teriak Ganjar presiden di Haul NU. Sayangnya gak ada yang negur. Berarti di kubu Anies orangnya masih tampak Anies gesturnya tidak terima, hihi. Malunya sampai ke ubun-ubun. Nah, sama halnya dengan berita ini ya, yaitu di sini Peki Takbir dan Presiden sambut Anies di Rakernas Partai Umat. Nah, kalau di acara ini baru tidak apa-apalah, karena memang Rakernas Partai Umat dan Anies juga diundang di dalam acara tersebut. Jadi tidak masalah lah kalau meneriaki Anies Presiden saya rasa tidak masalah. Ini bahkan juga dari cnnindonesia.com. Peki Takbir dan teriakan Presiden menyambut kedatangan Anies Baswedan di acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Umat di Jakarta pada Selasa 14 Februari. Hari ini Anies hadir sebagai pembicara dalam Rakernas Partai Besutan Amin Rais. Teriakan takbir kader Partai Umat yang ada di lokasi. Anies Presiden sambut peserta lainnya. Pantauan cnnindonesia.com, Anies tiba di lokasi pukul 13.43. Ia mengenakan batik bernuansa coklat. Kedatangan disambut oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Sedangkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais juga menunggu Anies di dalam ruangan. Bahkan di sini Partai Umat sesumbar. Partai Umat akan siapkan bus antar Anies ke istana. Nah, padahal juga Partai Umat diketahui partai masih barusan ya, yaitu pada tahun 2021 yang lalu. Tetapi sudah sesumbar ya akan menyiapkan bus untuk antar Anies ke Jakarta. Ya nggak apa-apa sih, PD tidak masalah lah. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan pihaknya siap mengantarkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi presiden pada pemilu 2024. Hal tersebut Ridho sampaikan dalam pidato politiknya di Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ridho awalnya menyinggung tanggal hari ini yakni 14 Februari, yang artinya 1 tahun lagi pemungutan suara pemilu 2024. Dia pun mendoakan Anies bisa menjadi presiden 2024. Mungkin 1 tahun lagi insya Allah di hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti nama Pak Anies akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Segala yang baik-baik untuk negeri ini selalu kita doakan, selalu kita amini, ujar Ridho. Ridho kemudian berseloroh, tidak perlu lagi memperkenalkan Anies yang sedang duduk bersamanya di panggung, sebab semua orang pasti sudah kenal dengan sosok Anies Baswedan. Ya jelas lah, semuanya kenal dengan sosok Anies Baswedan lah, apalagi dengan kelebihan bayarnya, dengan sumur resapannya, dengan program OKOC-nya, dengan program rumah DP 0%-nya. Ya pasti Anies sudah terkenal lah dengan program-program yang sangat kontroversial pada waktu itu. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anies Baswedan menyambangi asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk memenuhi undangan Partai Umat. Anies akan menjadi pembicara pada acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Umat dengan tema Menangkan 2024 untuk Menyelamatkan Indonesia. Teriakan Anies Presiden menggema sejak mantan Gubernur DKI itu tiba di asrama haji hingga memasuki ruangan acara. Kader partai ikut menggurumuni Anies untuk bersuah foto dengannya.
Ia disambut oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Anies juga nampak bercipika-cipiki dengan Ketua Majelis Partai Umat Amin Rais. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan ada sejumlah partai politik lain yang tertarik bergabung ke koalisi perubahan. Selain Nasdem, rencananya koalisi ini juga digawangi oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dia menjelaskan salah satu partai yang sudah menyatakan niatnya bergabung adalah Partai Umat. Menurut dia, sejak ketiga parpol koalisi perubahan menyatakan dukungannya ke Anies Baswedan, parpol lain mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung. Yang pasti, sudah menyatakan niatnya bergabung Partai Umat, kata Ali saat dihubungi pada Senin 6 Februari 2023. Menurut Ali, komitmen PKS dan Demokrat mendukung Anies sudah menunjukkan bahwa Anies punya paket untuk nyapres pada 2024. Pasalnya, ketiga partai itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Kendati demikian, Ali menyebut koalisi perubahan tidak menutup pintu bagi partai lain yang hendak bergabung pun dengan status partai ini, baik parlemen maupun non-parlemen. Selain Partai Umat, Ali menyebut ada parpol lain yang tertarik bergabung ke koalisi perubahan. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan partai mana yang dimaksud. Pasti adalah partai lain yang hendak bergabung. Paling tidak kalau partainya tidak ikut, orangnya banyak yang ikut, kata dia. Bahkan calon presiden capres Partai Nasdem Anies Baswedan membeberkan 5 kriteria cawapres yang diinginkan di Pilpres 2024. Anies menyampaikan itu kala menghadiri acara Rakernas Partai Umat di Jakarta pada Selasa 14 Februari. Beberapa di antaranya menurut Anies mulai dari kontribusi atas pemenangan hingga chemistry yang baik dengannya. 1. Teknokratik, bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenang. 2. Bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3. Bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif, kata Anies di Jakarta pada Selasa 14 Februari. 4. Harus memiliki garis perubahan yang sama dan terakhir memiliki chemistry yang kuat, tambah Anies. Ia pun mengklaim masih akan terus mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak soal ini, salah satunya dari Partai Umat. Tentu akan mendengarkan dari semua, harapannya juga mendengar dari Pak Ketum, ujarnya. Kendati telah diusung oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sebagai capres, hingga kini Anies masih belum mendapatkan pendampingnya sebagai cawapres. Di tempat yang sama, Anies memuji Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di tengah posisi dirinya menjadi bakal capres potensial Partai Umat. Anies menyebut kendati Partai Umat merupakan partai yang baru lahir, namun diisi oleh orang yang memiliki segudang pengalaman. Tidak ada wajah baru, ini orang-orang berpengalaman. Pak Amin, MS Kaban, dan semuanya adalah pengalaman. Casing yang baru, tapi semuanya punya rekam jejak perjuangan, katanya. Lebih dalam, ia pun menyanjung peran Amin Rais sebagai tokoh reformasi pada 98. Ia menyebut apa yang diperjuangkan Amin 25 tahun lalu harus segera dituntaskan. Sebelumnya, Amin Rais sempat menyebut mayoritas kader Partai Umat mengidamkan Anies Baswedan, capres di pemilu 2024. Menurutnya, nama Amin mengungguli 2 bacapres potensial lainnya, kata Turmanto dan Prabowo Subianto. Pekik takbir dan teriakan presiden menyambut kedatangan Anies Baswedan di acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Umat di Jakarta pada Selasa 14 Februari. Hari ini Anies hadir sebagai pembicara dalam Rakernas Partai besutan Amin Rais itu. Takbir, Allahu Akbar, teriak kader Partai Umat yang ada di lokasi. Anies Presiden, sambut peserta lainnya. Pantauan cnnindonesia.com, Anies tiba di lokasi pada pukul 13.43. Ia mengenakan batik bernuansa coklat. Kedatangannya disambut oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Sedangkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sudah menunggu Anies di dalam ruangan. Kehadiran Anies di Rakernas juga dalam rangka memenuhi undangan partai, karena dirinya merupakan salah satu calon presiden Partai Umat. Amin Rais sempat menyebut mayoritas kader Partai Umat mengidamkan Anies menjadi capres di pemilu 2024.
Menurutnya, nama Anies mengungguli nama Gatot Nurmantio dan Prabowo Subianto. Bahkan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan pihaknya siap mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden pada pemilu 2024. Hal tersebut Ridho sampaikan dalam pidato politiknya di rapat kerja nasional Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Ridho awalnya menyinggung tanggal hari ini, yakni 14 Februari 2023, yang artinya 1 tahun lagi pemungutan suara pemilu 2024. Dia pun mendoakan Anies bisa menjadi presiden pada 2024. Mungkin 1 tahun lagi insya Allah, di hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti, nama Pak Anies akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Segala yang baik-baik untuk negeri ini selalu kita doakan, selalu kita amini, ujar Ridho. Ridho kemudian berseloroh, tidak perlu lagi memperkenalkan Anies yang sedang duduk bersamanya di panggung, sebab semua orang pasti sudah kenal dengan sosok Anies Baswedan. Kemudian Ridho menganalogikan bahwa Partai Umat adalah sebuah bus baru yang mesinnya sudah panas. Karena itu, bus ini sudah siap mengantar Anies ke istana. Jadi, presidential threshold 20% kalau kita analogikan seperti tiket bus. Yang naik bus seperti busnya, armadanya. Artinya untuk menuju istana untuk tiket bus tersebut. Dan juga kita butuh kendaraannya yang akan mengantarkan ke istana, tuturnya. Sementara itu, Ridho menyinggung bahwa bus dari partai lain mesinnya terakhir menyala pada pemilu 2024. Ini berbeda dengan Partai Umat yang mesinnya sudah menyala sejak 2021. Tapi kita perlu tahu bahwa bus pun untuk mengantar ke istana tersebut itu terakhir dihidupkan mesinnya adalah 2019. Jadi ini insya Allah Partai Umat kalau belum dapat izin untuk memberi tiket bus tersebut. Tapi ini mesin baru, mesin pejuang-pejuang Partai Umat ini baru 2021. Pak Anies, sambung Ridho, disambut tepuk tangan para kader. Untuk itu Ridho menawarkan kepada Anies menggunakan bus Partai Umat yang sudah panas untuk mengantarnya ke istana. Ini insya Allah bus yang siap dipakai dan mesin yang sudah hidup bisa mengantarkan Pak Anies menuju ke istana. Insya Allah imbuhnya. Sebagai informasi, Anies diklaim telah mendapat tiket untuk maju sebagai Capres 2024 setelah mendapat dukungan dari Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Sementara itu di Partai Umat, Anies menjadi satu dari 3 bakal Capres yang akan diusung untuk pemilu 2024. Partai Nasdem belak-belakan soal alasan memilih Anies Baswedan menjadi calon presiden di pemilu 2024. Padahal Nasdem mempunyai 2 nama capres lain hasil Rakernas, yaitu Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menegaskan sama sekali tidak ada resiko mengusung Anies. Meski Partai Besutan Surya Paloh sedang duduk nyaman dalam kekuasaan, Nasdem melihat peluang pemenangan Pilpres 2024 lebih besar bila mengusung Anies. Tidak ada hal yang kemudian bertabrakan, bertempuran, apalagi kesalahan dalam proses mendeklarasikan dan mencalonkan Anies Baswedan, ujar Willy. Menurut Willy, Surya Paloh menilai Anies menjadi satu-satunya tokoh yang sejalan dengan suara perubahan dan kehendak rakyat. Dalam kacamata Nasdem, Anies merupakan perpaduan antara 2 presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pencapresan Anies juga telah dibahas oleh para sepuh Partai Koalisi Perubahan, koalisi yang diisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Senior politik tersebut adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Umat, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Komunikasi para sesepuh partai ini makin intensif sebulan terakhir. Pertemuan langsung maupun lewat video call dilakukan dengan mempersiapkan dengan matang jalan Anies dan koalisi menghadapi pemilu 2024. Berikut wawancara lengkap dengan Billy dengan wartawan merdeka.com. Tentu ini sebuah bacaan dari Ketua Umum. Bulan Juni Nasdem sudah melakukan Rakernas yang mencalonkan 3 nama, Anies, Ganjar, dan Andika. Itu hasil dari apresiasi teman-teman di wilayah. Mayoritas memang mengusulkan Anies. Jadi itu hasil dari survei berkala di level daerah, pemilihan yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk kemudian dari 3 nama itu Rakernas memandatkan kepada Ketua Umum untuk memilih 3. Dari 3 menjadi 1 nama dan keluar nama Anies.
Jadi itu sebuah keputusan sesuai dengan schedule yang diberikan partai kepada ketua umum. Dari Juni ke Oktober kan pas 3 bulan. Biar kemudian publik juga tidak ujuk-ujuk. Kenapa? Tadi pertanyaannya. Kan tadi kenapa tiba-tiba Anies? Itu bukan barang yang tiba-tiba, barang yang sudah on schedule. Kalau kereta itu misalnya Taksaka berangkat jam 19 stasiun Tugu ke stasiun Gambir. Kalau sudah waktunya wis wayahe ya berangkat, tidak kemudian ada delay. Kecuali ada hal yang sifatnya force majeure atau ada hal yang luar biasa, baru kemudian dia bisa ditunda. Dia on schedule wis wayahe untuk mendeklarasikan keputusan partai. Itu sebuah prinsip pendidikan politik yang digariskan oleh ketua umum yang semula Nasdem ingin menghelat konvensi, tetapi konvensi tidak jadi. Biar publik memiliki kemampuan yang cukup, memiliki waktu yang luang untuk memverifikasi, untuk mengkonversi, untuk berkenalan, untuk ta'aruf dengan siapa capresnya. Kultur itu yang ingin kita patahkan. Nasdem selalu memberikan yang terdepan, terbaik dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Tidak ada resiko ya, yang ada adalah sebangun dan sejalan dengan arsipasi perubahan kehendak rakyat. Anies itu dalam beberapa catatan yang kami lakukan, baik itu survei atau melalui dialog dengan banyak tokoh, memang menjadi aspirasi dan tidak ada hal yang kemudian bertabrakan, bertempuran, apalagi kesalahan dalam proses mendeklarasikan dan mencalonkan Anies Baswedan. Konteks adalah ini pemilu 2024 di mana incumbent sudah tidak ada. Nah, tugas partai politik kami menjalankan amanah konstitusi, menyiapkan calon pemimpin. Nah, jangan kemudian kita menolak balik akal kita untuk sesuatu yang sangat kemudian bertentangan dengan konstitusi. Ini sangat berpikir yang benar-benar sesat, cara berpikir yang keliru dan cenderung salah. Tugas Nasdem adalah memajukan Mas Anies itu sudah melalui mekanisme rakernas. Jadi bukan home pimpa, bukan simsalabim abrakadabra, bukan. Jadi resiko apa yang disampaikan ketika Nasdem memilih Anies tidak ada. Justru itulah kehendak rakyat. Itulah aspirasi publik. Jadi sebuah ibarat dari hulu ke hilir saja itu suatu kehendak, mengikuti arus yang terjadi saja gitu. Kenapa tidak Ganjar? Ya awalnya ada rencana menduetkan Anies dan Ganjar awalnya, tapi dinamika berbeda. Bertepuk tidak mungkin sebelah tangan, ya kan? Kalau bertepuk sebelah tangan nanti jangan-jangan cinta ditolak, dukun bertindak. Kita ini kan bukan dukun, bos. Jadi tentu dari semua hal itu yang dibutuhkan oleh kepemimpinan nasional ini ke depan, Bang Surya melihat ada sebuah standing Anies ini lebih representatif menjawab tantangan-tantangan global. Anies ini merupakan sintesa dari dua kepresidenan sebelumnya, ya Pak SBY dan Pak Jokowi. Anies itu sintesa dua presiden sebelumnya, yaitu SBY dan juga Presiden Jokowi, ujarnya. Anies memiliki pemahaman politik yang memadai. Anies juga orang yang bekerja karena pernah menjadi pembantunya Pak Jokowi. Jadi dialektika itu kemudian bermuara pada figur Anies Baswedan dan dipandang oleh Bang Surya sangat kompatibel dengan tantangan zaman. Jadi Anies itu zeitgeist-nya semacam semangat zaman untuk kepemimpinan Indonesia di 2024. Anies pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, memiliki perawakan mirip SBY, memiliki kecenderungan seperti Jokowi yang gemar bekerja. Jadi sintesa itu yang kemudian menjadi kekuatan. Kenapa kemudian pilihannya jatuh kepada Anies Baswedan?